Jadi kebanyakan orang itu seperti hidup tapi sebenarnya sudah hilang kehidupannya karena sudah tidak lagi memahami bahkan jati dirinya sendiri. Jadi tidak lagi memahami fitrahnya sebagai manusia dan karena itu tidak lagi memahami apa tujuan hidup. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wala haula wala quwwata illa billah. Satu tema pokok yang sering diulang-ulang oleh Syekh Abdul Qadir As-Sufi dalam menyampaikan pengajarannya adalah tentang pendidikan. Jadi tema ini sangat penting karena di zaman yang disebut sebagai zaman modern ini praktis tidak ada pendidikan. Jadi yang ada adalah pengajaran, dan lebih tepatnya lagi pengajaran ini adalah pengkondisian. Jadi bagaimana manusia modern itu dikondisikan untuk menjadi manusia yang submit, yang tunduk patuh kepada sistem. Nah, Syekh Karim menyebut proses ini sebagai zombifikasi. Jadi karena itu apa yang kita lihat pada manusia modern ini tidak lain adalah zombie. Jadi kebanyakan orang itu seperti hidup tapi sebenarnya sudah hilang kehidupannya karena sudah tidak lagi memahami bahkan jati dirinya sendiri. Jadi tidak lagi memahami fitrahnya sebagai manusia dan karena itu tidak lagi memahami apa tujuan hidupnya. Itu. Nah, karena itu Syekh Karim selalu mengulang-ulang dalam banyak kesempatan pentingnya kita mengembalikan pendidikan. Jadi Syekh Abdul Qadir menggunakan istilah upbringing dalam bahasa Inggrisnya. Upbringing itu yang dalam bahasa Arabnya adalah tarbiyah. Jadi tarbiyah itu berasal dari akar kata Robbi. Jadi kita tahu bahwa salah satu sebutan Allah SWT adalah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin yang memelihara alam semesta. Jadi Robbi yang seperti kalau kita berdoa Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shaghira, itu juga dari akar kata yang sama. Jadi pendidikan itu adalah pengasuhan, adalah metamorfose. Jadi selalu membentuk jiwa manusia yang menghasilkan manusia yang sesuai dengan fitrahnya, yaitu manusia yang penuh dengan spontanitas dan manusia yang kalau Syekh Abdul Qadir sering merujuk pada istilah yang digunakan oleh Nietzsche, yaitu Ubermensch. Jadi Ubermensch itu atau Overman atau Superman, kita bisa menggunakan istilah manusia yang mulia. Itu manusia yang sebetulnya seutuhnya lah kita bisa sebutkan, yang berkebalikan dengan apa yang dihasilkan dari proses pengajaran atau pengkondisian, lebih tepatnya zombifikasi, yang menghasilkan apa yang oleh Nietzsche disebut sebagai manusia massal. Gitu. Jadi manusia massal ini adalah tadi manusia yang submit, yang tunduk patuh kepada sistem gitu. Jadi yang berkebalikan dari apa yang sering dikatakan oleh orang-orang liberal, bahwa di zaman liberal ini menghasilkan individualisme, menghasilkan orang-orang yang individualistik, tapi kenyataannya terbalik. Yang dihasilkan adalah penyeragaman manusia dengan cara berpikir yang sama, cara berperilaku yang sama, dan sepenuhnya tunduk patuh pada sistem yang berlaku. Dan ini sudah berlangsung tentu saja dengan apa yang kita sebut sebagai zaman modern, di mana pendidikan atau pengajaran yang kemudian diinstitusionalisasi menjadi persekolahan. Dan kita lihat bahwa sekolah ini dilakukan penyeragaman dari hal yang paling sederhana, sepatunya seragam, bajunya seragam, topinya seragam, dasnya seragam, kurikulumnya seragam. Dan kurikulum seragam itu bukan semata-mata seragam dari Aceh sampai Papua, tapi sebenarnya dari Paris sampai ke Peking, dari New York sampai ke Amsterdam, semua kisi-kisinya sama. Di mana pendidikan ini tidak ada, yang adalah pengajaran, pengkondisian yang sepenuhnya didasari oleh rasionalisme, di mana anak siswa ini, jadi dulu kita mengenal ada murid, ada mursyid, di situ terjadi pendidikan. Ketika kemudian berubah menjadi siswa,
dan pengajar, hilanglah pendidikan yang adalah pengajaran, dan sepenuhnya akhirnya yang diajarkan hanya berdasarkan rasionalisme. Dan tentu kita tahu bahwa dalam kurikulum yang kemudian diseragamkan di seluruh dunia itu ada doktrin tertentu yang diajarkan secara seragam. Misalnya teori evolusi yang mereka perlukan untuk memperkuat mitos bahwa modernisme ini selalu mengalami progres, selalu mengalami kemajuan, ya, dengan evolusi. Dan untuk kemajuan itu diperlukan pembangunan. Nah, kita tahu semua di balik doktrin modernisme, kemajuan dan pembangunan itu bercokol sistem riba. Karena di situ melibatkan hutang piutang berbunga, melibatkan transfer teknologi, melibatkan transfer ideologi yang sepenuhnya kemudian menjadi seragam gitu. Nah, jadi kembali kepada apa yang disampaikan kepada Syekh Abdul Qadir, maka pentingnya mengembalikan tarbiyah ini atau pengasuhan ini, dan karena itu seperti yang dikatakan oleh Syekh Umar, yang penting adalah bagaimana lokus pendidikan itu, lokus pengetahuan itu disiapkan, dan lokus itu bukan di nalar, bukan di otak, karena pengetahuan itu hanya bisa fungsional dalam kolbu, nah itu kenapa Allah memberikan akal. Jadi ini seringkali pemahaman yang salah kaprah tentang akal sering ditafsirkan sebagai otak, sebagai nalar. Akal itu adalah kapasitas kognitif dari kolbu. Nah, karena itu pendidikan, Syekh Abdul mengatakan bahwa pendidikan itu bukan menjejalkan informasi, bukan seperti kita mengisi data ke dalam floppy disk atau ke dalam disket komputer, tapi pendidikan adalah transmisi. Jadi proses pendidikan itu berlangsung ketika mata bertemu dengan mata, dari seorang mursyid, dari seorang guru pada murid, ya. Dan itu berlangsung seperti proses fotografi. Jadi pengetahuan itu seperti ketika kamera diklik, memancarkan cahaya dan menangkap gambar, yang kemudian gambar itu ditanamkan dalam kolbu seseorang, para muridnya. Gitu. Nah, jadi itulah ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan berbeda dengan informasi, dan karena itu tidak bisa kita dapatkan dalam buku, melainkan harus kita dapatkan melalui proses transmisi dari guru kepada murid. Nah, karena itu menjadi penting juga bagi kita untuk menyiapkan lokus bagi pengetahuan itu, yaitu kolbu. Nah, itulah majelis wirid itu diperlukan. Jadi wirid ini, sholawat ini, pembacaan Quran ini adalah untuk membersihkan kolbu kita sehingga siap untuk menerima transmisi pengetahuan. Ya, dan itu harus kita pahami karena kita sekarang hidup di dalam sistem yang menghilangkan pendidikan. Kita sepenuhnya berada dalam satu sistem yang melestarikan kondisian itu. Jadi ini memerlukan satu penyikapan dan satu juga tentu saja kita harus memerlukan langkah-langkah sebetulnya, terutama bagi generasi ke depan, bagi anak kita, bagi generasi sudah kita, untuk sebisa mungkin melepaskan diri, memutus proses zombifikasi itu, sehingga produk dari hasil pendidikan adalah orang-orang yang spontan, orang-orang yang tidak secara sosial mudah diprogram. Kalau mainstream mengatakan A, semua ikut A. Nanti bicara tentang gender, semua bicara gender. Bicara climate change, bicara climate change, dan seterusnya. Jadi mudah sekali diprogram, karena memang pengajaran atau persekolahan itu menjadi pemrograman. Karena itu mohon kepada Allah SWT supaya kita bisa diberikan kemampuan untuk memutuskan siklus zombifikasi ini, dan kepada generasi sesudah kita bisa menyediakan pendidikan yang baik. Dan karena itu kita mohonkan juga Allah SWT memberikan kita kemampuan dalam selalu menyiapkan lokus pengetahuan itu, dan kita mohonkan Allah SWT untuk selalu mengirimkan pada kita para mursyid, para mukadim, orang-orang alim yang bisa memberikan kita pengetahuan dan mentransmisikan pengetahuan, sehingga melahirkan generasi baru, generasi orang-orang merdeka, generasi orang-orang yang mau membebaskan diri dari sistem yang zalim ini, untuk menyongsong zaman yang baru, berakhirnya bukan Jabrian, dan akan kembalinya ummah minhajun nubuwah.
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu